Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ibu. Gimana kabarnya Mbak Dewi? Alhamdulillah baik Bu. Terima kasih telah menyempatkan waktunya untuk eh, berdiskusi di ruang virtual Zoom meeting ini. Sebelum kita mulai, alangkah lebih baik apabila kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Gimana Mbak Dewi sekarang sekolahnya masih tatap muka atau online? Untuk sekarang masih online sih Bu. Oh, sekarang online kegiatannya di rumah apa saja Mbak Dewi? Bagaimana Bu? Kegiatan di rumahnya ngapain aja nih selama online? Selama online saya selain sekolah ya Bu, saya uh, mengerjakan pekerjaan domestik sih Bu, kayak nyuci, nyapu, ngepel, belum lagi saya juga harus menjaga adik saya dan harus membantu orang tua saya juga Bu jaga warung. Oh, jadi padat ya kalau di rumah tuh. Jadi ada pekerjaan lain yang harus dikerjakan, pekerjaan rumah dan juga pekerjaan tugas-tugas sekolah. Gimana nih eh kemarin katanya habis apa pemilihan ketua OSIS ya? Iya Bu, betul. Dengar-dengar kamu jadi ketuanya. Ya sih Bu, Alhamdulillah. Hmm. Eh, Tetapi bagus itu. Jadi dengan terpilihnya kamu menjadi ketua OSIS ini berarti banyak yang menaruh kepercayaan kepada kamu untuk memegang apa ya, untuk menjadikan kamu ketua itu kan pasti butuh banyak apa ya, eh, butuh banyak kegiatan-kegiatan yang emang cocok untuk kamu di bidangnya sesuai bidangnya. Sebelumnya ada yang ingin diceritakan oleh Mbak Dewi tentang ini atau tentang yang lainnya? Berhubung kemarin saya baru terpilih jadi ketua OSIS ya Bu ya. Nah, saya itu jadi bingung Bu, karena kan selama di rumah aja itu saya kegiatannya banyak. Belum lagi ketika saya terpilih jadi ketua OSIS, itu saya bingung untuk membuat berbagai program-programnya gitu Bu, karena kan biasanya di tahun-tahun sebelumnya itu kegiatannya selalu offline. Dan lebih banyak masukan gitu dari kakak kelasnya maupun dari guru-guru. Nah, kemudian untuk online sekarang tuh semuanya seperti kebingungan gitu Bu untuk membuat program yang sesuai. Dan juga saya kesulitan untuk membagi waktunya Bu antara sekolah, OSIS, dan mengerjakan pekerjaan rumah. Bu. Iya iya, Ibu mengerti perasaan kamu saat ini. Jadi apa ya? Sebenarnya tidak perlu takut untuk apa yang telah kamu pilih ini kamu jalani dengan eh, sebisa apa ya? Sebisa sebisa Mbak Dewi untuk menjalani dengan sepenuh hati karena sesuatu yang dijalani dengan terpaksa itu kan bakalan apa ya? Seperti kurang berkah gitu loh. Jadi kita jalanin sepenuh hati biar kegiatan kita itu diberikan kelancaran oleh Allah. Eh untuk apa? Selain masalah proker yang terhambat karena online itu, apakah ada yang ingin diceritakan lagi? Saya kan biasanya tuh suka ada jadwal ini Bu, ngelakuin hobi saya gitu, tenis. Nah, kemudian
sepanjang belajarnya online seperti ini, jadi gimana ya Bu, terkendala gitu Bu jadwalnya. Benar-benar saya kesulitan untuk mengatur jadwalnya Bu, antara tenis, kemudian OSIS, lalu tugas-tugas sekolah, dan juga belum lagi kalau eh, di rumah diminta bantuan gitu Bu. Oh, jadi yang Mbak Dewi rasakan itu bingung gitu ya mengatur jadwal di antara pekerjaan rumah, kemudian di antara tugas-tugas yang diberikan oleh guru, ataupun menjalankan hobi yang Mbak Dewi senangi, betul. Seperti itu? Ya Bu, betul seperti itu. Baik, baik. Pada intinya, apa ya, Mbak Dewi ini memiliki kegiatan yang banyak, namun seperti agak apa ya, tidak dapat membaginya secara teratur atau bagaimana? Ya Bu, saya kesulitan untuk mengatur waktu di setiap kegiatan yang saya lakukan. Baik, eh, untuk jadi untuk apa ya? Apa yang telah Mbak Dewi sampaikan ini dapat Ibu simpulkan bahwa Mbak Dewi ini kurang bisa mengelola diri dalam hal mengatur waktu antara kegiatan belajar di rumah, kemudian untuk kegiatan apa eh, OSIS, kemudian kegiatan yang ada di rumah. Jadi apa ya, Mbak Dewi itu takut salah satunya itu mempengaruhi prestasi belajar di rumah. Seperti itu? Iya Bu, betul. Baik-baik. Untuk jadwal, apakah Mbak Dewi punya jadwal keseharian? Boleh Ibu lihat? Punya Bu, tapi untuk catatan tertulisnya sendiri saya nggak punya. Biasanya sih saya selalu mengingat-ingatnya sendiri Bu. Misal saya kan bangun jam 5, kemudian nanti saya nyapu dulu, terus sekaligus merendam baju Bu untuk dicuci. Kemudian sekitar jam 6 atau enggak jam 7 itu saya baru nyuci. Setelah nyuci, saya ke warung, kemudian ke warung sebentar, kemudian pulang lagi ke rumah. Itu jarak dari warung ke rumah enggak terlalu jauh sih Bu, sekitar 10 menitan lah. Kemudian kembali lagi ke rumah, jagain adik saya. Kemudian saya mulai sekolah tuh biasanya jam 8 Bu. Ada kelas video call seperti ini sama guru. Setelah itu saya baru ke warung lagi untuk gantian dengan ibu saya. Begitu Bu, sampai sore. Kemudian setelah sore itu saya mandi, kemudian mengerjakan tugas-tugas sekolah. Kadang juga malamnya suka ada rapat Bu, rapat sama teman-teman OSIS begitu. Eh, Berarti yang jadwal yang dari Mbak Dewi katakan itu jadwal untuk belajarnya sedikit ya dibandingkan dengan jadwal pekerjaan rumah dan juga apa kegiatan dari OSIS sendiri. Iya Bu, betul. Jadwal belajar saya sedikit banget Bu, sampai saya rasa prestasi belajar saya menurun. Menurut Mbak Dewi, apa yang harus Mbak Dewi lakukan untuk apa ya, untuk tetap melakukan kegiatan yang banyak dengan waktu yang baik teratur. Mungkin saya harus lebih meningkatkan belajar saya Hmm. Bu, dengan mengurangi kegiatan organisasi saya, atau mungkin nanti saya bisa bagi tugas dengan adik saya yang pertama Bu mengenai pekerjaan-pekerjaan rumah.
Tapi Bu, saya bingung bagaimana cara merumuskan jadwal. Saya pernah membuatnya, namun prestasi saya tetap menurun. Eh, mungkin apa yang Mbak Dewi sebutkan tadi sudah tepat ya, apa ya, membagi pekerjaan rumah di apa dengan adik yang pertama ya tadi. Kemudian untuk perumusan jadwal ini Ibu sarankan untuk apa ya, memplotkan. Jadi misalkan kegiatan kegiatan belajar itu jangan sampai lebih sedikit dibandingkan dengan pekerjaan rumah. Jadi jika Mbak Dewi ingin apa ingin membaginya dengan adik yang pertama itu, pasti kan akan berkurang nih waktu pekerjaan rumah yang akan Mbak Dewi lakukan. Nah, waktu itu bisa dialokasikan untuk Mbak Dewi belajar seperti itu. Karena apa namanya? Karena kan dalam surat Al-Asr ayat 1-3 itu berbunyi seperti ini, yang artinya demi masa sungguh manusia berada dalam kerugian kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan serta saling menasihati untuk kebenaran dan saling menasihati untuk kesabaran. Jadi, untuk apa yang Mbak Dewi lakukan ini, Mbak Dewi juga tidak tidak masalah jika harus berbagi tugas pekerjaan rumah dengan adik yang pertama, karena kan di dalam surat Al-Asr tersebut disebutkan bahwa apa namanya, saling apa ya, saling menasehati untuk kebenaran dan untuk kesabaran. Mungkin Mbak Dewi sendiri menjalani aktivitas yang padat ini pasti kan apa ya, terbesit kayak seperti kayak ya Allah capek banget gitu. Nah, mungkin kita juga bisa untuk lebih sabar karena kita niatkan semuanya untuk Allah. Jadi apa yang kita lakukan ini uh, mendapatkan ridho Allah. Seperti itu, Mbak. Ya, baik Bu, saya rasa saya bisa melakukannya. Baik, untuk apa? Untuk uh, apa yang Mbak Dewi rasakan, apakah masih ada yang ingin ditanyakan? Untuk sekarang, sepertinya cukup dulu Bu. Saya sudah mulai bisa untuk memiliki gambaran gitu Bu, untuk membuat jadwal kegiatan. Baik, jika sudah paham dan sudah mulai apa ya, menemukan solusi-solusi atas permasalahan Mbak Dewi boleh tuliskan apa saja solusi-solusinya, dan juga Ibu nanti ingin tahu untuk perkembangan ke depannya ya. Ya, baik Bu. Apakah bisa dicukupkan atau ada lagi pertanyaan? Cukup Bu. Mungkin nanti saya kira-kira boleh nanya lagi nggak ya Bu? Bisa lewat WA begitu. Boleh. Boleh. Nanti untuk setiap perkembangannya mohon dilaporkan kepada Ibu ya. Oke Bu. Baik, terima kasih. Sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.